Islam Nusantara. Sejak awal abad Masehi, telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Gwadar, Daibul, dan pantai Malabar. Barang dagangan yang populer adalah nekara perunggu. Nekara ini tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Perdagangan nekara ini bersumber dari berita Cina pada awal abad Masehi yang menyebut Sumatera, Jawa, serta Kalimantan, dan yang terpenting adalah Maluku, merupakan wilayah yang menarik bagi para pedagang. Maluku merupakan penghasil rempah-rempah, yakni pala dan cengkeh, dan proses penjualan rempah-rempah tersebut dibawa ke Pulau Jawa dan Sumatera, kemudian dipasarkan kepada pedagang asing dan dibawa ke negeri asalnya. Kemudian ada kapur barus menjadi dagangan yang terkenal. Hal ini bersumber dari India kuno, bahwa semenjak permulaan abad Masehi sampai abad ke-7 Masehi, terdapat pelabuhan yang sering disinggahi oleh pedagang asing, antara lain Lamuri, Barus, dan Palembang. Sedangkan di Pulau Jawa antara lain Sunda, Kelapa, dan Gresik. Sejak tahun 674 Masehi, telah ada kolonial Arab di bagian barat Pulau Sumatera. Ini merupakan berita dari Cina yang menyebutkan bahwa terdapat seorang Arab yang menjadi pemimpin di koloni bangsa Arab di pantai barat Sumatera. Besar kemungkinan pantai barat Sumatera tersebut ialah Barus yang menghasilkan kapur barus. Terdapat 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Yang kedua, teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriyah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bersamaan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton, Guangzhou pada masa pemerintahan Taisung 627 sampai 650 Masehi dari dinasti Tang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tace atau Tasi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Yang keempat, teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan. Jika Gujarat adalah pusat Islam, pastilah telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malikus Saleh. Dari teori yang dikemukakan oleh Marison bahwa Islam Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. 5. Teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruinessen. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Berikut data-data yang ia tulis. 1. Banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia
dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia Tarekat Syatariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani yang kebanyakan muridnya orang Indonesia adalah ulama Kurdi. Ketiga, tradisi berjanji. Populer di Indonesia, dibacakan setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal saat akikah, syukuran, dan tradisi lainnya. Menurut Brunesen, berjanji merupakan nama keluarga berpengaruh dan syekh tarekat di Kurdistan. Keempat, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia, seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan lain-lain. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. 1. Melalui jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antar pedagang muslim di berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina berlangsung lama, membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. Yang kedua, melalui jalur dakwah bil al-hal yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antar pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara. 4. Melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal, di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. 5. Melalui jalur kultural. Awal mulanya, kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam, di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Tokoh utama penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para ulama dan kerajaan. 1. Penyebaran Islam di Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Malikus Saleh, Kesultanan Samudra Pasai mungkin sudah mempunyai hubungan dengan Cina. Sebagaimana diberitakan dalam sejarah dinasti Yuan, bahwa pada tahun 1282, duta Cina bertemu dengan salah seorang menteri kerajaan Sumatera di Quilon yang meminta Raja Sumatera mengirimkan dutanya ke Cina. Ternyata pada tahun itu ada dua orang utusan Samudra yang bernama Sulaiman dan Samsudin. Kesultanan Samudra Pasai telah mengenal mata uang, Caitis Dramas, dan telah melakukan kegiatan ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan berbagai macam lainnya. Barang-barang ini didapat karena menjadi tempat pengumpulan barang-barang dagangan dari berbagai daerah. 2. Penyebaran Islam di Jawa. Peranan para ulama di Pulau Jawa begitu sangat penting dalam penyebaran Islam. Para ulama ini di samping sebagai pewaris Nabi, juga berperan sebagai penyatu budaya lokal dengan Islam. Penyebaran Islam di Pulau Jawa juga diikuti oleh kerajaan-kerajaan seperti 1. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak akhir abad 15. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fata Putra dari Brawijaya. Kesultanan ini bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagah Wangi. Tempat inilah yang konon dijadikan pemukiman muslim di bawah pimpinan Raden Fatah.
yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang kedua, Kesultanan Panjang. Dan yang ketiga, Kesultanan Cirebon. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh yang dianggap paling senior dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucian, Manyar, ia mulai menyiarkan agama Islam. Awal aktivitasnya ialah berdagang di Desa Rumo. Setelah dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke Gresik. Setelah itu, mendatangi Raja Majapahit dan mengajak Raja masuk agama Islam. Walaupun Raja tidak memeluk Islam, Maulana Malik Ibrahim diberikan tanah di pinggiran kota Gresik yang bernama Desa Gapura. Di desa inilah ia mendirikan pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam di masa yang akan datang sebagai pengganti dirinya. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan tokoh tertua Wali Songo pengganti ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas ke daerah Sukandana di Kalimantan. 3. Sunan Bonang atau Maulana Mahdud Ibrahim. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat kesenian daerah berupa gamelan bonang yang dipukul dengan kayu. Sunan Bonang sendiri yang menabuhnya dan karena suara gaung bonang yang sangat menyentuh hati rakyat sekitar, sehingga banyak rakyat yang berbondong-bondong datang ke masjid. 4. Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai dalam mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. 5. Sunan Gunung Jati. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Raden Trenggono pun menaruh simpati kepadanya sehingga Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan adiknya Raden Trenggono. 6. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat diminta untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanannya ke Gresik menjadi sebuah legenda. Dikisahkan bahwa ketika beliau hendak menuju Gresik, kapal yang ditumpanginya terkena ombak. Raden Kasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu tersebut.
Setelah kejadian itu, datang 2 ekor ikan menolongnya. Kedua ikan tersebut adalah ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongan kedua ikan tersebut, Raden Kasim terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Di sana beliau bertemu dengan Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Kedua mbah tersebut telah memeluk agama Islam. Raden Kasim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning yang merupakan putri dari Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kasim mendirikan pondok pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama ratusan penduduk. 7. Sunan Giri atau Raden Paku. Ia adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan, sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat, jejak dakwah Sunan Giri bersama keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton dan Goa di Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan di Kepulauan Maluku. 8. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai macam jenis tembang cilik, jenis sinom, dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Itulah sejarah, perkembangan, dan penyebaran Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat.